saya itu punya keluarga besar, jadi papa, mama, lalu 8 orang anak, saya nomor 3. Ayah saya itu seorang guru dulunya, tapi kemudian mempunyai bengkel sepeda, dan beliau itu juga terkenalnya dia adalah wasit yang jujur. Makanya kalau ada taruhan gitu tuh, kalau papa saya yang wasitin, orang berani, wah ini masih nggak ada permainan. Dia juga banyak berkiprah dalam organisasi Tionghoa waktu itu namanya Baperki. Dalam dunia pendidikan itu dia aktif sebagai dewan orang tua gitulah. Jadi sangat memperhatikan pendidikan anak. Kalau dibilang soal tahun 65 itu sebenarnya secara politis mungkin orang Tionghoa itu nggak begitu tersangkut kuat gitu ya. Tetapi karena papa saya itu mungkin banyak musuhnya karena agak terkenal gitu ya. Jadi begitu pecah, kalau sekarang saya lihat itu dendam-dendam pribadi itu mendapatkan channel yang luar biasa lebar. Makanya langsung aja pada waktu itu tidak hanya papa saya, tapi siapapun juga itu bisa menggunakan dendam, benci, sentimen, sakit hati dan sebagainya itu untuk mencelakakan orang lain. Saya kehilangan papa saya itu kan seperti kehilangan tokoh gede gitu ya. Maka untungnya, saya katakan untungnya kami ini miskin, jatuh miskin. Jadi oleh sebab itu kemarahan, segala dendam, segala sakit hati dan sebagainya itu kan mendapatkan porsi yang cukup untuk berjuang. Karena besok makan apa kita nggak ngerti. Dian pada waktu usia 40, entah gimana sepertinya GR saya, itu kehidupan menuntun saya untuk ketemu ajaran Buddha. Kalau dipikir mungkin keberuntungan yang utama, berkah utama, itu memang merupakan satu buah karma baik. Jadi mengenal Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tapi kalau cuma mengenal rasanya juga nggak pas ya. Mestinya harusnya mempraktekkan ajaran Buddha, itulah berkah utama. Nah, pada waktu kemudian aku belajar meditasi kembali, itu hoki yang luar biasa. Pasti kehidupan lampau itu banyak karma baik. Kalau enggak mungkin ada hari ketemu Dhamma. Pikiran itu tenang, itu bening. Aku heran, pikiran tuh bisa tuh kayak gini. Sementara biasanya kan kacau, gelap, pekat, ruwet, rengket gitu. Itu bisa lega, luas, kayak putih gitu. Seperti ini, ketenangan. Baru tahu aku yang namanya tenang itu kayak gini. Terus baru ngerti lama-lama, oh aku selama ini menderita. Apa penderitaan? Ketakutan. Takut apa? Takut pada kematian, ditinggal mati. Maka kalau diomongkan unfinished business, aku takutnya itu sebenarnya lepas dari papiku tuh. Lah kebencianku gimana? Aku mulai melihat ke dalam. Apa yang berubah? What has changed? Kebencianku di mana? Aku tes hidupku. Orang-orang yang dulu aku pengen bunuh, itu aku datangi loh. Aku ini gila loh kalau hal gitu. Aku datengin, aku lihat. Nggak ada kebencian loh. Kita tuh menderita tuh akhirnya capek. Dan itu pula yang saya selalu katakan pada korban-korban G30S. Beberapa kali saya diundang untuk memberi sharing-sharing. Saya katakan pada mereka yang umurnya sudah 70-an gitu ya, karena kan waktu itu sudah berapa puluh tahun, misalnya tahun 2010 misalnya gitu. Itu kan sudah 45 tahun loh. Jadi mereka umurnya udah 70-an gitu. Saya katakan, loh Bapak Ibu ini sudah mau mati, ngapain
mendendam kayak gitu ngapain? Ya tapi kan saya nggak terima karena saya nggak salah. Kesalahan saya apa? Tidak dibuktikan. Saya mau menghabiskan berapa puluh tahun di penjara. Saya katakan lah ya kalau yang sudah ya sudah, mau diapain. Tapi kalau kita ini mau mati, apa nggak capek loh menderita? Sebelumnya tuh kan orang dendam, orang benci, orang marah itu kan kondisi pikiran itu kan kenceng gitu. Kalau misalnya kita meditasi itu, wah gitu, calon stroke yang sangat bagus kan gitu. Nggak kuat kok kita sebenarnya. Tapi begitu kita bisa lihat, kalaupun itu terjadi karena sebab, ya sudah, berarti papi itu ya memang harus mengalami seperti itu. Kehidupan lampaunya nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas kita sekarang masih hidup gitu. Jadi kesadaran bahwa aku sekarang masih hidup itu bisa mengubah banyak hal. Itu kan jadi semangat kan. Saya terbebas dari ikatan penderitaan yang mencekik itu.